Du er så klar. Sebelum langsung ke alur ceritanya, subscribe dulu ke channel kami agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Dan jika sudah subscribe, mari kita ke alur ceritanya. Berlatar di tengah keramaian kota besar di negara Denmark, cerita akan berfokus pada iring-iringan kendaraan kepolisian dan tertangkapnya seorang pemuda anggota kelompok gangster. Di mana hari itu si pemuda berencana akan membongkar semua kejahatan kelompoknya. Dalam satu agenda persidangan, kasus pengawalan ketat terus dilakukan, termasuk dari seorang agen kepolisian intelijen bernama Helena, sehingga rombongan bisa sampai di tempat kantor pengadilan tepat waktu. Tapi sayang sedikit kelangan mereka lantas dimanfaatkan oleh pria tak dikenal yang tiba-tiba muncul dan menembak si bebengus ini hingga tewas. Singkat cerita pun beralih ke sebuah tempat tinggal sosok napi karismatik bernama Zaid, yang mana hal itu dibuktikan ketika ada seorang napi junior yang tengah diganggu oleh sekelompok napi lain. Yang di sini Zaid benar-benar mampu menyingkirkan mereka walaupun hanya dengan tatapan matanya saja. Sekilas tentang profesi Zaid, konon dia merupakan seorang dokter bedah profesional, yang mana ia juga suka mengisi waktu luangnya dengan membuat karya seni origami. Maka tak heran jika di dalam kamarnya banyak terdapat karya tersebut, tak terkecuali foto anak putranya yang bernama Noah, yang bahkan ia tak sempat menyaksikan kelahirannya. Du er så klar. Justru Zaid dipanggil petugas lapas untuk menghadap seseorang yang tak lain adalah Helena. Ia telah mengetahui sisi brutal Zaid pun lantas meminta perannya dalam menangkap tokoh di balik aksi kriminal yang terjadi siang tadi. Namun karena merasa tak ada kaitannya, maka Zaid pun menolak mentah-mentah tawaran tersebut meskipun dijanjikan hadiah kebebasan. Malam harinya Zaid tiba-tiba dipaksa petugas agar pindah ke sebuah kamar lain, tepatnya sebuah sektor tahanan khusus para gangster. Lalu setelah melihat karya origami yang sempat ditinggalkannya tadi, maka Zaid pun paham bahwa rupanya Helena telah menginstruksikan petugas pemindahan tersebut. Baru beberapa menit berada di kamar barunya, Zaid pun langsung didatangi sekelompok napi yang dengan pelontongnya merusak kertas origami untuk hadiah ulang tahun anaknya. Dan kemarahan Zaid pun memuncak ketika mereka malah mau mencoba menyobek foto Noah sambil terus mencibirnya. Tanpa peduli dengan napi-napi tadi yang kembali mengganggunya, Zaid tetap menghubungi istrinya untuk meminta maaf karena tak jadi memberikan hadiah ulang tahun itu. Di sini Zaid pun hanya bisa pasrah ketika ternyata perpisahan yang cukup lama telah membuat dia terasingkan dari sang anak, yang sampai enggan berkomunikasi walaupun hanya menyapa sekalipun. Tak ingin keadaan ini terus berlarut-larut, Zaid pun akhirnya menerima tawaran bebas bersyarat dari Helena, di mana sebelum mengarah ke target utama, terlebih dahulu Zaid harus mampu mencuri perhatian kaki tangan, yakni seorang yang bisa disebut dengan sosok paling berkuasa di lapas ini. Dan tanpa buang-buang waktu lagi, esoknya Zaid pun langsung beraksi sesuai arahan tersebut. Karena nyali besar yang diperlihatkan Zaid itulah akhirnya si ketua sepakat menerima ia sebagai salah satu anak buahnya. Singkat cerita, Zaid pun dibebaskan dan sampailah ia di sebuah tempat apartemen, di mana ia bertemu dengan seorang pemuda komplek bernama Didi, yang dengan senang hati mengantarkan Zaid sampai ke kamar tempat tinggal barunya tersebut. Lama setelah itu, Zaid bergegas menuju tempat kerja sang istri yang bernama Steny. Di situ Zaid berusaha menyembunyikan keheranan perihal Steny yang terlihat sedang berbadan dua, dan bagaimana yang Steny akui bahwa ia memang sudah kawin lagi, namun untuk sekedar mengobati kerinduan kepada sang anak. Esoknya Zaid pun diizinkan untuk menemui Noah walaupun dari kejauhan. Siang berganti malam, langsung dari depan apartemen Zaid dijemput beberapa orang pria yang salah satunya dari mereka bernama Jimmy. Namun tak lama setelah Zaid berada di dalam mobil, mereka tiba-tiba pusut punya usut. Orang-orang ini merupakan orang suruhan si target utama. Maka dari itu mereka langsung memberikan shock terapi kepada Zaid agar ia tak berani bertindak macam-macam yang di luar dari peraturan mainnya. Dan secara diam-diam Zaid menemukan Helena yang kemudian membekali dia dengan beberapa alat bantu yang dibutuhkan sesaat. Setelah kembali ke apartemennya, tiba-tiba Jimmy Case datang dan membawa Zaid ke suatu tempat di markas satu geng mereka yang bernama Nasar, yang tertembak dan membutuhkan bantuan Zaid sebagai ahli bedah. Agar bisa melakukan tugasnya dengan fokus, maka Zaid menyuruh semua yang ada di sana untuk keluar sejenak. Namun hal itu justru ditanggapi Jimmy sebagai bentuk pelanggaran,
Hingga sempat terjadi ketegangan, beruntung segera dihentikan oleh ketua geng bernama Muhdir, alias yang dimaksudkan si target utama tersebut. Muhdir sangat berterima kasih atas pertolongan Zaid dan akan segera memberikannya pekerjaan. Namun sebelum itu, mereka melakukan pertemuan darurat dengan gangster lain di bawah pimpinan sosok brutal bernama Boba, yang sekaligus kelompok yang bertanggung jawab atas aksi penembakan kemarin, sehingga disepakati untuk tidak saling rebut zona bisnis mereka masing-masing. Usai dari pertemuan itu, Muhdir mengajak seluruh anggotanya berkumpul di suatu tempat yang sejalan dengan itu. Jadi buat terkejut dengan kehadiran tetangga apartemen si Didi. Jadi Zaid terkejut dengan kehadiran tetangga apartemennya, yaitu si Didi. Ternyata Muhdir telah banyak merekrut pemuda termasuk Didi sebagai joki pengendaraan bisnis haramnya. Akhirnya Zaid mendapatkan tugas pertamanya menjemput pengiriman paket narkoba, dan ia berhasil memasang GPS pada mobil yang akan digunakan. Sesaat sebelum Jimmy datang dan mengancam ia akan untuk tidak bertindak macam-macam. Sampai di tempat tujuan, Zaid bernama satu rekannya yang bernama Rashid pun langsung mengambil paket tersebut dari sebuah truk pengiriman bunga. Yang di saat ia hendak membawa paketnya pergi, tiba-tiba Zaid hanya bisa pasrah ketika sekelompok pria bersenjata membawa kabur paketnya. Untung saja ia sempat memasangkan GPS pada mobil mereka juga, sehingga dengan cepat dapat teracak bahwa mereka tak lain adalah orang-orang yang sengaja diutus oleh Boba. Kedatangan Zaid langsung disambut oleh sentimen si Boba bahwa keberanian Zaid mendatangi kandang macan sama saja dengan ingin menggali kuburnya sendiri. Tetapi itu tak sedikit membuat Zaid pun gendar, alih-alih mampu membuat situasi menjadi terbalik sehingga berhasil merebut kembali paketnya. Setibanya kembali di markas, langsung menerangkan kronologi yang terjadi barusan. Bahkan Zaid pun berasumsi adanya pengkhianatan yang telah membucurkan misi rahasia mereka kepada kelompok Boba. Namun Muhdir tidak serta-merta mempercayai semua itu kecuali setelah Zaid menunjukkan bukti sepucuk pistol yang telah ia rebut dari tangan Boba langsung. Keesokannya Zaid tak sengaja bertemu dengan Didi yang hampir putus asa karena seseorang yang tak mau bayar paket narkoba kirimannya. Mengingat betapa beratnya hukuman yang akan diterima Didi jika Muhdir mengetahui hal ini, maka saat itu juga Zaid menggertak orang tersebut segera melunasi utangnya. Karena dianggap berhasil dalam tugasnya, maka Muhdir langsung melibatkan Didi pada misi berikutnya, yakni menemani Zaid dan Nasar dalam rangka mengumpulkan uang keamanan dari setiap toko di wilayah bisnisnya. Yang ketika mereka ingin memastikan jika kelompok Boba tidak mendatangi tempat yang sama, tiba-tiba Nasar pun harus tewas tragis oleh serangan brutal kelompok Boba. Sementara Zaid berhasil membawa Didi menyelinap ke sebuah toko dan menyuruhnya segera pergi melewati pintu belakang. Di sini Helena mengetahui lokasi keberadaan Zaid pun langsung melakukan penyisiran dan akhirnya mereka pun bertemu dengan keadaan baik-baik saja. Namun sayang momen tersebut disaksikan oleh Didi yang ternyata masih belum pergi juga. Dari rekaman video yang Muhdir terima setelah kejadian itu jelas terbukti bahwa memanglah kelompok Boba lah pelakunya. Sementara di ruangan lain berlangsung obrolan serius terkait GPS yang belakangan mereka temukan pada mobil Muhdir, di mana hal itu sontak membuat Zaid merasa bahwa Penny akan segera terbongkar. Di tengah kecemasannya itu, Muhdir tiba-tiba membawa Zaid dan Rashid ke sebuah gudang yang biasa dijadikan tempat interogasi. Rupanya dari rekaman video tadi, Muhdir menemukan indikasi bahwa belakangan ini Rashid telah menjadi informan untuk geng Boba. Maka tak menunggu lama lagi, sebuah adegan interogasi kejam pun dilakukan oleh Jimmy dan mengancam akan menyerapkan air menggolak ke tangannya. Di situ Rashid pun menjadi jujur bahwa ia terpaksa melakukannya karena Boba telah mengancam akan menghabisi ibunya. Namun sungguh malang, pengakuan tersebut sama sekali tak berguna karena pada akhirnya Muhdir akan tetap membunuhnya juga. Apa yang barusan disaksikan membuat Zaid menjadi miris sampai-sampai ia berniat untuk membatalkan misinya. Namun dibalik itu, Helena punya bukti kejahatan Zaid yang dulu ia lakukan, yang terjerat kasus produksi kokain yang mana butuh waktu 8-10 tahun lagi untuk Zaid bisa keluar. Sehingga tak ada pilihan lain lagi kecuali ia kembali melakukan misinya sampai tuntas.
Keesokannya Zaid pun memberanikan diri meminta izin kepada Stanley untuk membawa Noah ke sebuah wahana bermain yang meskipun ini momentum kebersamaan mereka yang pertama kalinya, tetapi Noah terlihat begitu menikmati dan sangat senang bermain wahana dengan Zaid. Namun saat perjalanan pulang mereka diganggu sekelompok orang yang tiba-tiba memberondong mereka dengan tembakan. Sebagai seorang ayah tentu saja Zaid ingin sekali menghabisi seluruh waktunya bersama Noah. Namun apalah daya, dengan semakin marahnya Stanley akibat kejadian barusan, Zaid pun berpikir kalau momen kebersamaan tadi mungkin akan menjadi terakhir kalinya. Sepulangnya dari sana, Zaid langsung disuguhi pemandangan kamar apartemennya yang sudah berantakan. Ia spontan menduga jika pelaku penembakan yang barusan ini adalah orang-orang seluruhan Muhdir, yang ketika ia berusaha memberitahukan hal ini kepada Helena, tiba-tiba ya, dalam kondisi tangan terikat, Zaid dibawa ke gudang yang tadi, di mana Muhdir lantas memberikan ancaman keras kepada Zaid lewat obrolan telepon, bahwasanya ia akan segera menghabisi mantan istrinya dan anak semata wayangnya tersebut. Sementara itu, dibalik kerasnya intimidasi dari seorang Jimmy yang sebentar lagi akan menjadikan gudang ini sebagai tempat eksekusi, diam-diam Zaid mengarahkan segala kemampuannya untuk bisa terlepas dari tali pengikat tangannya. Dan inilah yang terjadi. Dalam waktu singkat, Zaid sudah sampai di markas geng Muhdir dengan menggunakan mobil milik Jimmy. Lalu beberapa orang penjaga yang mengira jika Jimmy sudah menghabisinya pula. Dan ya, akhirnya Muhdir pun memberondong dengan tembakan membuat Zaid dan mati langkah. Beruntung Didi yang sebelumnya Zaid suruh pergi ternyata datang lagi untuk menebar ancaman kepada Muhdir. Dan sekecil apapun kesempatan ia lantas memanfaatkan Zaid untuk melepaskan tembakannya. Dengan tewasnya Muhdir maka tuntas pula permasalahan Zaid dengan para gangster. Sementara Didi menyampaikan permohonan maaf kepada Zaid karena tidak disadari telah mewujudkan misi rahasianya. Kisah perjalanan Zaid pun belum tuntas seutuhnya, mengingat ia masih harus memiliki bagaimana caranya agar bisa hidup bersama dengan istri dan anaknya. Ataupun rujuk kembali, sekalipun itu cukup mustahil bisa terjadi. Dan kecuali Zaid membunuh suami mantan istrinya tersebut. Dan ending yang cukup tidak memuaskan.